Oke, sahabat Ubur TV, kita sudah menyaksikan acara Ruat Jagat Nusantara dari tadi pagi sampai dengan malam hari. Dari pagi tadi menampilkan berbagai pintonan kesenian dan budaya dari berbagai daerah. Dari mulai daerah tentunya dari Sunda ada Jaipongan, Rampak Kendang, dari Papua pun ada, dari Dayak ada, Madura pun ada, dan juga berbeda daerah lainnya. Ini memberikan arti bahwa Indonesia itu sangat kaya akan budaya, dan ini harus bisa dilestarikan oleh para generasi muda yang akan datang. Tentunya kita punya peran penting untuk bisa melestarikan ini. Minimal kita bisa menyebarkan informasi terkait dengan pelestarian budaya daerah seperti yang telah kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan generasi yang akan datang bisa mengenalinya ini sebagai jejak rekam digital untuk bisa melihat dan menonton di Ubur TV. Mungkin ini akan menjadi sebuah pro kontra ketika kita bicara budaya dengan agama, tetapi itu budaya sudah terkait dengan leluhur kita. Tentunya ini akan dikembalikan kepada para ahlinya. Tapi kita berharap dengan seni budaya yang ditampilkan itu bisa membawa dampak positif untuk generasi yang akan datang. Dampak apakah itu? Itu berupa perbaikan karakter yang menjadi lebih baik, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter anak-anak muda sekarang ini sudah kehilangan jati diri. Mereka sudah kehilangan sifat sosialnya dan mereka sudah masuk ke ranah individual. Nah, dalam seni budaya ini tentu saja ini butuh kebersamaan atau ada faktor sosial. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang berkarakter baik, cerdas, soleh, dan bermanfaat untuk kita semua. Sekarang kita mulai perjalanan pulang ke Ujung Berung kembali. Mudah-mudahan apa yang ditampilkan hari ini menjadikan manfaat untuk kita semua. Dan untuk hal lainnya, kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekalian kita akan melihat Dago masa kini. Ini sudah dipenuhi dengan berbagai kafe. Ya, ini semua semarak sekali. Memang sekarang ini cuacanya sangat dingin ya. Atau memang tiap hari dingin, saya pun tidak tahu. Kita bicara kembali tentang seni budaya. Seperti apa yang telah kita ketahui bersama bahwa beberapa daerah itu meninggalkan seni budaya masing-masing. Seperti di Ujung Berung itu ada ciri khas benjang. Tentunya ini pun harus kita lestarikan. Minimalnya kita bisa menginformasikan lewat media agar generasi yang akan datang itu tahu bahwa benjang itu adalah seni budaya yang harus kita pelihara dan harus kita kembangkan tentunya. Tidak berbeda halnya dengan bela diri yang lainnya. Seperti taekwondo, karate yang berasal dari negara-negara lain gitu ya. Benjang pun sebetulnya itu sebuah kesenian yang ditontonkan berupa bela diri dan juga tarian. Gitu ya. Seperti halnya tadi dalam acara Ruat Jagat Nusantara ini, berbagai tampilan pintonan ditampilkan dari mulai pencak silat. Itu menarik sekali. Tiap daerah punya ciri khas masing-masing. Mudah-mudahan dengan acara ini
di Bandung ini Indonesia bisa bersatu, tidak terpecah belah, karena ini menandakan ketika mereka bersatu dalam satu tempat, ini menandakan mereka mengharapkan ada sesuatu yang lebih, yaitu persatuan dan kesatuan. Terus menyikapi tentang acara ruatan yang tadi kita saksikan, itu pun tentunya berisi doa-doa ya. Ada doa-doa juga, terus doa dari agama Islam dan juga dari agama lainnya yang memang saya tidak mengerti, tapi ya tujuannya baik, yaitu untuk berdoa. Semoga sahabat-sahabat Buarto TV bisa memahami sebagai sesuatu yang tidak keliru sampai sini ya. Karena yang menyaksikan acara tadi itu tidak hanya muslim saja, tetapi banyak agama, bahkan hal yang menarik itu yang hadir ternyata tidak hanya dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Dari Belanda ada, dari India ada, dan negara-negara lainnya itu mereka menyaksikan. Dan menurut informasi dari Pak Priston tadi ketika saya ngobrol, bahwa sesepuh atau boleh kita bilang kepalanya dari padepokan ini adalah mempunyai keris yang suka dijadikan studi banding di luar negeri ya. Dan memang saya itu juga ini suka mengobati. Nah, terkait mengobati, caranya tentunya ini akan sebagai bagian dari ikhtiar saja. Terlepas dari itu semua, yang menyembuhkan adalah itu hak Allah. Gitu. Kita hanya berikhtiar. Jangan menjadikan apa yang dilakukan oleh Abah tadi menjadi tujuan. Karena ketika menjadikan tujuan, itu tentunya ini menjadi keliru. Karena sudah menduakan Allah. Jadikanlah itu sebagai ikhtiar saja, tidak lebih daripada itu. Seperti halnya kita berobat ke rumah sakit, kita minum obat dari rumah sakit, itulah sebuah ikhtiar. Ini pun sama. Jika kita salah menyikapi, tentunya juga akan salah hasilnya. Makanya untuk sahabat-sahabat Buarto TV, hati-hati dalam menyikapi sesuatu hal. Jika salah menyikapi, maka hasilnya pun akan berbeda. Hati-hati, kalau saya bilang, hati-hati tijalike, hati-hati tisoledat, salah mengartikan, salah mempersepsikan, salah menyikapi, bahaya buat kita, bahaya buat akidah kita. Seperti yang sudah dikatakan oleh sesepuh kita, Nyimas Ali, bahwa agama dan budaya adalah sesuatu yang berbeda. Artinya, itu seperti minyak dan air, tidak bisa disatukan. Kenapa seperti itu? Karena budaya pada awalnya lahir dari kepercayaan. Tetapi ya tidak apa-apa untuk kita yang beragama Islam, Muslim, tentunya walaupun begitu ya kita akan menjadikan itu sebagai edukasi saja, tidak untuk dijadikan sebagai dasar agama atau akidah kita. Terus jika Anda bertanya, bagaimana suasana tadi ketika ada cerawatan? Jujur, saya pribadi merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin suasana mistik lebih terasa ya.
Wallahu alam ya, ataukah cuma saya aja ataupun yang lain pun sama, saya tidak tahu. Yang pasti ketika saya menyaksikan acara itu, rasanya berbeda. Dari mulai pundak terasa berat, agak mual gitu ya. Makanya mungkin mual itu adalah dari bau-bauan dari minyak yang dibakar. Saya mungkin tidak tahan dengan bau itu. Terlepas itu semua, kita harus mengimani bahwa yang gaib itu adalah ada. Nah, gaib itu ada. Terus yakin. Gaib itu Allah yang menguasai. Kekhawatiran kami pribadi banyak. Acara tadi ada yang kesurupan lah, tapi ternyata memang tadi ada yang berteriak-teriak. Apa itu memang kesurupan atau yang lain, saya tidak paham, saya tidak mengerti. Yang pasti memang dalam suasana itu sesuatu yang pengalaman berbeda untuk saya pribadi. Ya, sekali lagi untuk sahabat-sahabat Ubertu TV, jadikan ini sebagai tontonan, bukan tuntunan ya. Silakan lestarikan, pelihara agar anak cucu kita bisa tahu bahwa Indonesia itu sangat kaya akan seni dan budaya yang harus kita pelihara. Mudah-mudahan seperti yang tadi saya bilang, dengan seni budaya ini dan kita pelihara dan kita memahami esensi dari seni budaya itu sendiri, itu bisa berdampak positif terhadap karakter kita di masa yang akan datang. Jadi baik, peduli terhadap sesama. Oh ya, satu hal yang memang ketika saya datang itu mereka hangat. Itu mereka itu datang dari berbagai macam padepokan di seluruh Indonesia, dan mereka bisa bersatu. Dan itu walaupun mereka itu berdandan seram, dalam tanda kutip seram gitu ya, dengan berbagai macam aksesorisnya, tapi mereka sangat sopan. Mereka sangat menjunjung tinggi adab. Misal seperti ini, ketika ada orang belakangi saya, dia pasti akan izin ke saya dengan mengatakan, punten Pak, kapangkeran, punten Pak, dan sebagainya. Itu adalah adab yang menyentuh seni dan budaya. Mungkin mereka tidak mengenal, mungkin mereka mengenal agama, lebih paham daripada kita semua. Tetapi ketika agama dan disatukan dengan seni budaya, itu menghasilkan sebuah adab yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini cukup lelah kita dari pagi. Sebetulnya saya kurang puas dengan liputan hari ini karena saya tidak berhasil mewawancara Abah Nyonnya atau sesepuhnya. Saya tidak berhasil. Juga saya tidak berhasil mewawancara kesepuhan yang lainnya juga. Tapi insya Allah mungkin di lain waktu kita akan mencoba untuk membahas lebih jauh tentang seni budaya Ruat Jagat Nusantara yang tadi kita saksikan. Menarik sekali.
Alhamdulillah, sahabat Uber TV, kita sudah nyampe di pertigaan pahlawan. Semoga para pahlawan yang memperjuangkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi. Amin. Dan Allah mengampuni semua dosanya. Dan semoga pada generasi-generasi kita dan yang akan datang juga bisa menghargai perjuangan para pahlawan yang berjuang memerdekakan untuk merdeka Indonesia dari jajahan bangsa-bangsa asing. Menarik ketika bicara pahlawan, tentunya ketika di zaman dahulu berperang itu jelas siapa lawannya, terlihat dari warna kulitnya, dari warna rambutnya, berbeda dengan kita. Tapi untuk sekarang ini luar biasa sekali, tidak terlihat ya. Bismillah. Negara-negara yang maju yang berkembang, salah satunya mereka menghargai dan melestarikan budaya yang mereka miliki. Kita ambil contoh Jepang. Mereka negara maju, tetapi mereka tidak melupakan bahkan melestarikan budaya-budayanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Apa itu? Contoh sederhananya adalah budaya antri. Mereka membiasakan hidup untuk selalu tertib dengan antri dan lain sebagainya. Mana lagi yang seperti itu? Korea juga adalah satu negara yang memang dia melestarikan budayanya. Bahkan hal yang lucu, beberapa di antara generasi kita bahkan hanya lebih menyukai budaya-budaya Korea dibandingkan budaya Indonesia sendiri. Ini kan lucu. Ketika ditanya tentang budaya kita sendiri, mereka tidak tahu. Tapi ketika ditanya tentang budaya-budaya luar, seperti budaya Korea, mereka sangat hafal. Ini kan miris ya buat kita semua ya. Ini kan satu yang seharusnya tidak seperti itu. Tapi tentunya tidak bisa menyalahkan mereka juga, gitu. Karena mungkin dari kita yang tidak mensosialisasikan budaya-budaya dalam keseharian kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Ubud TV adalah upaya-upaya kecil untuk melestarikan dan menginformasikan budaya kepada halayak ramai. Ini loh, patut dibanggakan. Ini loh, ini juga bagus, tidak kalah bagus dengan negara-negara lainnya. Mungkin gitu. Ketika mereka tidak melestarikan atau tidak mengenal budaya-budaya kita, karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa itu budaya-budaya kita. Karena di media sendiri lebih banyak ditampilkan, dimunculkan budaya-budaya luar negeri dibandingkan budaya-budaya daerah sendiri. Terus siapa yang salah dong kalau begitu? Ya, oke, kita tidak saling menyalahkan. Tapi tentunya kita harus sama untuk mencari solusinya, sama-sama membangun negeri ini. Salah satunya adalah untuk kita, orang-orang awam, tentang seni dan budaya, minimal kita dapat melestarikan, mensosialisasikan, dan informasikan ke halayak banyak yang tadi saya bilang. Atau kalau yang seperti padepokan tadi itu bisa mengundang, mempertontonkan budayanya, itu menarik ya. Nah, semoga bisa harapan kita semua budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, Bandung, bisa dicintai oleh masyarakatnya, dicintai oleh anak-anak mudanya, dan mereka bisa melestarikan ke hal-hal yang positif ya tentunya. Masih banyak kok budaya-budaya, seni-seni yang positif, banyak banget. Tugas kita untuk meluruskan. Bisa ketika kita dalam seni budaya itu dikenal dengan adanya mistik, kesurupan, it's okay. Kita uruskan saja itu semua. Seperti halnya dalam benjang. Benjang itu pada awalnya dilakukan oleh para santri, bela diri. Walaupun pada akhirnya perkembangannya itu oleh beberapa tokoh dibilang ini adalah menyimpang dari aslinya. Nah, tugas kita itu adalah memperbaikinya. Bukan hanya membiarkan saja atau bahkan menyalahkan. Itu salah. Tugas kita untuk memperbaikinya, memperbaiki bersama-sama. Kalau kita sendirian, tentu akan lebih sulit. Tapi kalau kita bersama, saya yakin kita bisa. Mampukah kita? Mampu.
Kalau kita tanamkan dalam pikiran kita, alam bawah sadar kita bahwa kita mampu, yakin Allah pasti akan berikan jalannya dan kita akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalkan dalam pikiran kita lalu tersambung ke alam bawah sadar kita bahwa kita merasa tidak mampu dan tidak bisa, maka Allah pun akan tidak mampukan kita. Karena Allah itu adalah sudah prasangka kita. Kalau kita yakin Allah akan menolong, maka Allah akan menolong. Tapi kalau kita suzon terhadap Allah, maka tunggulah akibatnya. Maka yakinlah bahwa seni budaya jika kita bersama-sama semua lini, semua orang untuk untuk melestarikan seni budaya, yakin pasti bisa. Kita semua bisa. Alhamdulillah kita sudah nyampe Sukamiskin ya. Tapi yang memang tadi saya bangga, banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil yang mendalami seni budaya. Itu saya bangga sekali. Mudah-mudahan kebanggaan ini pun akan menularkan ke yang lain. Reaction keren, suatu kata untuk acara hari ini keren. Tapi saya belum puas karena saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan, karena beda ya, suasananya beda. Alhamdulillah kita sudah mencapai ke Wisma 24. Tampaknya memang saya harus beristirahat.